Di penghujung akhir tahun ini saya akan bahas power supply karena saya memiliki beberapa masukan dari PC Builder. Bahas dong beberapa power supply yang worth it. Ya mungkin mereka masih menggunakan power supply dari zaman Majapahit. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kembali lagi dengan Mr. Mardi. Saya kali ini akan membahas power supply dari Montech Beta 550 watt 80 bronze. Jadi Montech itu sebenarnya perusahaan yang didirikan oleh Telon pada tahun 2016 yang berfokus pada pasar PC gaming. Namun Montech cukup sukses di pasar Taiwan, lalu akhirnya sekarang dia berusaha untuk memperluas pasarnya ke seluruh dunia. Dan akhirnya Digital Teknologi Global atau yang kita disebut dengan DTG memasukkan brand Montech ke Indonesia. Saya berterima kasih dengan DTG dan Montech Indonesia karena sudah mengirimkan sebuah sampel Montech Beta 550 watt untuk kita ulas. Montech Beta memiliki dua varian, yaitu varian kabel warna-warni dan varian kabel dengan warna hitam dan flat. Di marketplace Montech Beta Black Flat ini dia memiliki harga sekitar 749.000 untuk varian 550 watt dan di harga 689.000 untuk varian 650 watt. Itu retail MSRP di e-commerce. Selain itu dia tercover waranti oleh PT DTG selama 3 tahun. Replace ya. Untuk dimensinya Montech Beta ini memiliki dimensi dengan ukuran 140 x 150 mm x 86 mm. Dan untuk kelengkapan kabelannya, dia memiliki satu buah 24 pin motherboard, 4+4 pin IPS power CPU, 6+2 pin sebanyak 2 pieces untuk GPU atau PCI power. Selain itu terdapat SATA power sebanyak 6 pieces dan Molex 4 pin sebanyak 2 pieces. Untuk range voltage-nya, Montech Beta Black Flat ini memiliki range voltage input sekitar 100-240 volt AC. Dan dia sudah memiliki efisiensi 80 plus bronze. Itu pun terdaftar di PSU Clearly Sourced ya kalau nggak salah namanya tuh. Soal proteksinya, Montech Beta ini memiliki proteksi UVP, OVP, dan SCP. Dan untuk regulatornya, dia itu sudah memiliki beberapa sertifikat seperti ROS, CB, CE, EAC, FCC, TUF, Cetufus as ukwilah pokoknya engko tak jabar ke ya. Saya penasaran dengan jeruan Montech Beta ini. Langsung saja kita akan melakukan tear down. Setelah kita buka, saya menemukan sebuah kapasitor primer, ya kapasitor yang besar itu buatan Jepang dengan kapasitas 400 volt dan 270 mikrofarad. Untuk kapasitor sekunderinya, dia beberapa memiliki kapasitor sekunderi ya meskipun bukan Japanese ya, itu rata-rata kapasitor China. Dan untuk komponen lainnya, saya mendapati beberapa komponen seperti IC TNY177PN itu sebagai OTP dan IC CM6800TX itu sebagai UFlow, OVP, dan soft start. Selain IC, saya menemukan beberapa transistor seperti SVF20N50F. Ini biasanya banyak digunakan sebagai pemasok listrik AC DC atau DC to DC. Walaupun saya lihat Montech ini belum memiliki komponen DC to DC. Dan saya juga melihat 817CN photocoupler. Ini sebagai tegangan isolasi antara input dan output. Tak lupa juga saya menemukan PFR 40V60CT itu sebagai optimalisasi efisiensi tegangan. Dan di soket
input AC, saya melihat itu terdapat kapasitor dengan nilai 0,47 mikrofarad 280 volt. Dan terdapat juga resistor itu dengan nilai 1,5 mega ohm. Soal perkabelan black flat, ini Montec Beta dia menggunakan AWG18 dengan AWM 2468 dengan maksimum tekanan 300 volt dan maksimum temperatur setinggi 80 derajat Celcius. Untuk fan-nya dia menggunakan dari brand Donghua dengan tipe HA1225H12S dengan tegangan input 12 volt DC dan 0,58 ampere. Untuk paket pembeliannya, setelah kalian buka box itu terdapat 2 buah kertas antara manual user dan waranti. Selain itu kalian juga sudah terdapat 4 pieces baut untuk membaut power supply kalian ke dalam casing kalian. Ya mungkin beberapa PC builder masih spekulasi, nanti nggak kuat, nanti nggak ini. Ini sebenarnya masih bisa sekali. Karena dengan spek tersebut, ini wattnya tuh masih di bawah 500 watt. Dan selain itu, dia sudah memiliki efisiensi 80 plus bronze. Dan Montec Beta mengklaim bahwa ini guaranteed continuously for 24 hour by system operation. Jadi dia sanggup menghandle spek PC tersebut itu selama 24 jam non-stop. Jadi PC builder ya yang menggunakan Core i3 Gen 12, Gen 13 maupun Core i5 Gen 12, Gen 13 ini masih oke lah ya. Gen 13 paling biasanya 13400. Jangan yang 13600K atau 12600K ya. Ya katakanlah untuk PC builder yang mid range dan low end ini masih oke banget lah. Pastikan juga GPU kalian kalau mau RTX ya 3060 12GB atau 2060 12GB itu masih oke. Kalau menggunakan GTX 1660 Super maupun 1660 Ti ini masih terbilang iris banget, itu GPU iris daya itu. Untuk kelebihannya, Montec Beta ini di cover garansi 3 tahun oleh PT DTG. Selain itu dia sudah 80 bronze, itu terdaftar juga di PSU Clear Result. Dan untuk kapasitor primernya dia menggunakan besutan kapasitor dari Jepang. Selain itu dia sudah full range 100 sampai 240 volt AC. Untuk kekurangannya menurut saya harganya tuh masih terlalu overpriced di kelasnya. Selain itu, untuk komponennya terlalu simpel dan tidak terlalu padat seperti beberapa power supply di kelasnya. Jadi kesimpulannya, di beberapa segmen PSU dengan range sekitar harga 650.000 sampai 750.000, Montec Beta ini bisa menjadi salah satu pilihan karena dia sudah memiliki full range voltase dari 100 sampai 240 volt dan dia juga sudah termasuk 12 volt single rail. Meskipun di marketnya itu banyak pesaing di harga 600 ribuan seperti First Player DK5 Premium, Antec VP550, Paradox Gaming Neptune, FG seri BR itu ya dan sejenisnya ya yang harga sekitar 600 sampai 750 ribu. Sorry ya, Equilux nggak saya sebut ya. Saya takut. Kembali lagi ke beberapa masing-masing PC builder lebih suka yang mana, Montec Beta, Gamma atau apa. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menabung lagi di beberapa ratus ribu dan saya akan mengambil Montec Gamma itu 550 volt dengan beberapa fitur yang lebih banyak. Mungkin review yang saya berikan akan membantu beberapa PC builder yang ingin mengetahui lebih dalam jeroan dari Montec Beta dengan varian kabel Blackfat. Ya meskipun saya memiliki beberapa keterbatasan, tidak memiliki dummy load dan oskiloscope untuk mengetes lebih lanjut power supply Montec Beta ini. Untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui banyak produk tentang Montec, kalian bisa buka di www.montec.com. Dan untuk pembeliannya atau after salesnya, kalian bisa cek di e-commerce-nya. Untuk after salesnya, kalian pasti tahu lah ini DTG. Untuk beberapa PC builder yang ingin berkomentar, silakan oret-oret di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang menyukai video ini, silakan klik subscribe. Saya Mr. Madri, ditunggu beberapa ulasan video review selanjutnya.